Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Di sini dijelaskan orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah di dalam kitab Janaiz yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Albani hafizallahu azza wa jalla. Di antara mereka yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah adalah meninggal yaitu dalam kondisi syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Syahid itu ada dua, ada syahid dunia dan akhirat, dan ada juga syahid akhirat. Sebagaimana Ibnu Hajar As-Saqalani menjelaskan di dalam kitab Fathul Barinya, syahid orang itu ada dua, syahid dunia dan akhirat, dan syahid akhirat. Dunia dan akhirat adalah mereka yang paling tinggi, orang yang mati di medan perang ketika mereka membela agama Allah menghadapi musuh di medan perang. Ini syahid dunia dan akhirat, dibunuh oleh musuh, menghadapi musuh dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu Islam, menegakkan kalimat Allah, syariat Islam. Adapun syahid akhirat adalah apa? Banyak sekali. Syahid akhirat adalah mereka yang mendapatkan pahala akhirat. Kalau syahid dunia akhirat ini perbedaannya apa? Tidak dimandikan, dikuburkan dengan pakaian perangnya yang dibawa dengan perang. Nah, ini perbedaannya. Kalau syahid akhirat, mereka ya dimandikan, dikafani, ya sebagaimana diperlakukan sebagaimana umumnya orang yang meninggal dunia. Baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syahid akhirat ini banyak sekali sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani dan juga ulama-ulama yang lain. Terutama di sini adalah mereka yang satu, meninggal dunia ketika mengalami taun, penyakit apa? Taun, wabah. Penyakit taun ini penyakit wabah. Wabah apa saja yang mematikan. Ini pernah melanda pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemerintahannya di negeri Syam. Ketika saat itu gubernurnya siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Beliau juga akhirnya wafat, terkena wabah juga. Wabah taun ini pernah melanda pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, juga pemerintahan khilafah yang lainnya. Ini kena taun, kulit ini meninggal dunia cepat, ya. Banyak yang meninggal, ribuan kaum muslimin. Sekarang kita dihadapi dengan wabah atau pandemi COVID atau corona. Jadi mereka yang meninggal dunia ketika terkena dengan wabah atau sejenis taun, entah itu corona, entah itu COVID-19, nanti apa? Ada lagi apa? Corona, wabah apa lagi ya? Baru-baru ini. Ya. Ada flu burung, flu babi, dan yang macam-macam. Ya, nanti wabah-wabah ini ya siap-siap aja Bapak Ibu. Setelah corona COVID-19 nanti hilang, nanti suatu saat akan diumumkan ada wabah baru lagi. Tapi bagi siapapun orang muslim ya, saya katakan muslim ini, catatan, bukan setiap orang loh ya. Setiap orang muslim yang mereka meninggal dunia atau orang mukmin yang meninggal dunia terkena wabah ini, insya Allah matinya syahid. Entah dia perawat, entah dia juga orang biasa, ya, petugas atau orang biasa, kalau dia betul-betul terkena dengan wabah ini, maka insya Allah mereka syahid Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah mereka dan mengampuni dosa mereka yang mereka mendahului kita. Jadi sudah ada jamaah kita yang sudah insya Allah meninggal dunia. Menurut informasi dari kesehatan, mereka terkena COVID-19. Andai kata betul-betul Allah takdirkan mereka meninggal dengan kena wabah ini, dengan izin Allah COVID ini, mereka yang mendahului kita, jamaah-jamaah kita yang mendahului kita, Bapak Ibu sudah meninggal dunia, mendahului kita, insya Allah mereka syahid, muslim, taat. Dan saya yakin, saya bersaksi
jamaah-jamaah kita yang mereka sudah meninggal dunia, insya Allah semasa hidupnya orang-orang baik, orang-orang soleh, ahli jamaah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, masya Allah luar biasa. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan menempatkan tempat yang paling terpuji dan mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahun wabah, siapapun mereka, ya, siapapun mereka. Yang kedua, penyakit mabetun. Mataun itu taun, mabetun penyakit perut. Ini hubungannya dengan apa? Perut. Apa saja macamnya? Diare, apalagi mutaber, kemudian lambung, ya, kemudian tipes, kemudian apa saja yang hubungan dengan perut, ya, usus buntu dan sebagainya. Mereka-mereka yang meninggal dunia di rumah sakit apabila mengalami sakit perut yang luar biasa, ya, sebagaimana saudara kita Pak Santo rahimahullah zawazalla almarhum, beliau meninggal dunia insya Allah karena asam lambung yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka-mereka yang terkena penyakit yang Allah takdirkan dengan penyakit mabatun, penyakit perut, ya, mutaber, diare, TBC, usus buntu, ya, asam lambung, apa saja Bapak Ibu ya, jenisnya banyak. Kalau mereka sabar dan tetap husnudon kepada Allah, insya Allah mereka syahid. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan menempatkan tempat yang terpuji di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah ada jamaah kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia, ya, menurut catatan medis mereka terkena penyakit perut, asam lambung. Memang asam lambung itu berbahaya Bapak Ibu. Jangan dianggap sepele ya. Ini bisa fatal, betul. Bisa fatal. Karena apa? Asam lambung berlebihan, kemudian masuk ke paru-paru, paru-paru nanti bisa mempengaruhi jantung, akhirnya meninggal dunia kalau tidak secepatnya ditangani. Yang ketiga, gharik. Gorek ini tenggelam. Orang yang tenggelam Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, mereka yang tenggelam di sungai pas renang, ngelangi, ya, atau sedang berenang, atau mungkin karena memang mereka saat bekerja di sungai, ya, tiba-tiba kemudian jatuh. Ada Pak, Sungai Ngerawa itu sudah berapa kali itu ya kejadian meninggal dunia mereka ya. Cari ikan, nggak tahu cari uget-uget atau cari apa itu, meninggal dunia kepleset, nggak bisa renang, meninggal dunia. Kalau mereka yang meninggal dunia itu mereka tenggelam di sungai, di laut, di kolam renang. Kalau mereka semasa hidupnya mereka adalah orang muslim dan ahli ibadah taat, insya Allah syahid. Jadi nggak usah disesali Bapak Ibu, ya. Saya pernah dulu, ya, di waktu masih sekolah pondok itu ada memang kakak kelas ketika olahraga renang, ya, waktu biasanya kalau waktu liburan tuh renang. Ketika renang itu nggak tahu, mungkin nggak bisa renang ternyata. Dia coba-coba ke kolam renang yang dalam. Akhirnya apa? Kelelep, nggak ada yang tahu teman-temannya, jauh dari teman-temannya. Itu kolam renangnya itu semi kayak bebas gitu ya. Jadi modal kayak apa ya? Di situ kayak nggak begitu diperhatikan sama yang punya. Bayarnya kan murah. Nah, ketika tenggelam ini nggak ada yang tahu. Baru sadar dicari lah, tiba-tiba sudah apa? Kemampun, meninggal dunia ketika sedang berenang. Insya Allah orang tuanya ya mudah-mudahan ridho, karena Pak merasakan senang kalau anaknya meninggal dunia di kolam renang. Sedang apa? Sedang dia mencari ilmu, tholabul ilmi. Coba, sedang mondok pesantren, meninggal dunia di kolam renang. Jadi nggak usah digetuni Pak ya. Artinya apa? Kalau ada anak kita atau orang meninggal dunia sedang
belajar ilmu agama meninggal dalam kondisi itu, jangan disalahkan pondok pesantrennya, ustadznya. Ada loh orang tua itu salahkan. Jangan. Memang itu sudah takdir Allah, biarkan. Kalau sudah meninggal, justru kita malah senang bahagia. Kenapa? Meninggal dalam kondisi dia mencari ilmu di pondok pesantren, menuntut ilmu agama. Dia meninggal dunia, entah ketabrak, ya, entah dia kelelep ketika renang, entah ketiban apa saja, meninggal sudah. Alhamdulillah, semoga syahid bisa menjadi syafaat. Jangan malah digentuni. Ada orang tua nggak terima, ya, akhirnya nuntut kepada pihak pondok, kepada ustadz-ustadznya. Ini kelalaian ustadz, ini kelalaian. Jangan. Sudah, mau dipun apapun tetap dia sudah takdir mati, memang dia mati. Mau dituntut seperti apa? Kalau memang sudah takdirnya, mau diapakan? Ya. Tapi kan yang harus kita nilai, dia meninggal sedang menuntut ilmu. Itu luar biasa. Ini catatan loh Bapak Ibu, nggih. Ini harus jadi bangga. Jadi kalau orang tua ngerti agama, kalau ada anaknya yang meninggal dunia ketika mencari ilmu, entah meninggalnya ketika dia tenggelam, sedang berenang, atau mungkin ketabrak, sedang kecelakaan, terjadi kecelakaan, sudah, ridho saja, serahkan kepada Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi syafaat. Ya saya pribadi, kalau mungkin anak saya mungkin belajar ilmu kok meninggal di sana, sudah saya relakan, sudah saya serahkan kepada Allah. Ya, kalau memang sudah ajalnya ya sudah. Idza jaa ajalun lastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau maut itu sudah datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Seandainya anak kita ini selamat dari maut dari kolam renang, mungkin nanti dia akan selamat dari maut yang berikutnya. Ingat kamu ya. Jadi orang itu bisa selamat, oh dia dari kolam renang, tiba-tiba besoknya mati kecelakaan. Atau enggak mati kecelakaan, bisa jadi dia mati masuk angin. Orang itu tidak. Ketika dia selamat dari maut satu ke maut berikutnya, itu kematian akan terus menghampirinya. Ya, jangan diketuni, nggih. Bapak Ibu, ini penting catatan. Meninggal dunia dalam kondisi tenggelam. Jadi kalau ada teman kita mati, meninggal dunia dia sedang renang, dia orang yang semasa hidupnya ahli ibadah, insya Allah syahid. Tapi kalau renang diuber-uber sama Satpol PP, sedang dia esek-esek, atau sedang dia mencuri, atau dia sedang begal, atau dia sedang mendem, mabuk, narkotika, ya bukan syahid, sangit, betul, ya. Jadi matinya amblas langsung ke neraka. Ya kenapa? Meninggalnya su'ul khotimah, meninggal masuk ke sungai, nggak bisa renang, tenggelam gara-gara apa? Digerebek sama Satpol PP, sedang esek-esek, atau sedang dia berzina, atau habis dia mencuri, begal, merampok, nah, akhirnya nggak bisa renang. Banyak loh kasusnya, ya, di video itu saya lihat itu lucu. Ya, ketika diuber-uber sama Satpol PP, nyemplung masuk ke sungai, nggak bisa renang, mati. Nah itu, naudzubillah. Yang keempat apa? Wahadin. Ya, katakan apa? Dijelaskan di dalam hadis tersebut adalah mereka yang sohibul hadmi, mereka yang tertimpa bangunan. Ya Bapak Ibu, tertimpa bangunan itu bagaimana? Ketika sedang kerja, di atas itu sedang diperbaiki, yang di bawah sedang bekerja, akhirnya ambruk, tertimpa bangunan dia, insya Allah mati syahid. Ada yang tegas seperti itu Bapak Ibu? Ada ya, tertimpa bata, tertimpa batu, tertimpa longsor, tertimpa apa saja, dia sedang bekerja, insya Allah kalau dia muslim, ahli ibadah, syahid. Syaratnya apa? Muslim dan ahli ibadah. Yang terakhir para jamaah, mereka yang tertimpa bangunan, mereka yang mati di jalan Allah. Apapun di jalan Allah, mata fisabilillah. Sedang dia bersihkan masjid, ya, sedang dia mengambil sesuatu di jalan, ada kaca atau ada batu, tiba-tiba dia ngambil di jalan, serempet mobil, meninggal. Insya Allah fisabilillah. Sedang nyapu, sedang bersihkan masjid, musola, tiba-tiba dia langsung kejang-kejang, jantung, meninggal dunia, syahid. Insya Allah. Itu namanya fisabilillah, apa? Di jalan yang baik.
sedang mendatangi majelis ilmu, sedang silaturahim, datang ke saudaranya, datang ke juga orang tuanya silaturahim, meninggal dunia di jalan syahid insyaallah. Banyak macamnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga kita berharap dan memohon kepada Allah agar senantiasa meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ya. Maka tetap waktu-waktu kita jadikanlah untuk fisabilillah. Makanya ada kalimat yang indah, al maut wahdah, kematian itu hanya sekali. Fajala'a fisabilillah, jadikanlah kematian kita yang sekali ini selalu di jalan Allah. Makanya Bapak Ibu, karena maut ini tidak pandang bulu ya, sewaktu-waktu menghampiri kita, jangan lupa tetap zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sedang kita bekerja, sedang kita mau beraktivitas, mau tidur, dalam kondisi zikir kepada Allah. Ingat ya, banyak kita berzikir. Mungkin sewaktu-waktu kalau maut menghampiri kita, dalam kondisi kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Itu aja kurangnya pesan. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.